Hasto itu tidak di dalam kekuasaan. Tapi Harun Masiku belum juga nggak ditangkap oleh KPK. Pertanyaannya ya. Iya, dengan kecanggihan alat KPK macam-macam dan tidak ada kekuasaan yang melindungi dia. Ini sebetulnya yang lelet nih yang siapa gitu. Tingginya suara Pak Jokowi sebagai nominator di posisi Arfi itu menunjukkan ada saluran yang mungkin tersumpat. Jadi pembuktian terbalik itu adalah upaya klarifikasi yang dilakukan oleh pejabat negara tentang harta kekayaannya yang diduga oleh publik didapatkan secara tidak sah. Halo pemirsa MPTV, jumpa lagi dalam program acara Ngeteh Nong bersama saya Nong Darul Mahmada. Dan kali ini mungkin edisi perdana nih di tahun 2025 ya, masih minggu awal tahun 2025. Jadi saya ingin mengucapkan selamat tahun baru buat para pemirsa MPTV. Semoga di tahun ini makin oke, makin sejahtera dan tambah bahagia ya. Dan tamu saya seperti biasa adalah Ray Rangkuti. Makasih Bung Ray. Sama-sama, selamat tahun baru juga. Ya, studio MPTV. Tapi kayaknya Bung Ray ini nggak tahun baruan sepertinya ya, karena mendapatkan berita gembira sepertinya buat Bung Ray ini. Jadi mungkin pemirsa MPTV kan udah tahu nih, udah jadi pembicaraan hampir dari sejak akhir tahun ya. Karena dan semua sepertinya tersentak kaget gitu, tidak menduga bahwa presiden yang sangat dicintai kalau di medsos itu kan, kalau sedikit aja mengkritik langsung, pasti Bung Ray ngerasain juga kan, ngalamin juga, ngeritik sedikit aja langsung, wih, diserang habis-habisan gitu kan. Itu jadi di akhir tahun 2024 itu kan ada rilis yang mengejutkan rakyat Indonesia dari OCCRP ya. Organisasi crime, jadi kejahatan korupsi internasional lah ya, yang didirikan oleh para jurnalis dunia gitu kan. Jadi dan ini sebenarnya terkait dengan Indonesia ini bukan hanya kali ini aja. Dulu di tahun 2018 kalau nggak salah itu ya, mereka juga pernah merilis yang namanya Panama Papers gitu kan. Yang di situ ada nama Prabowo kan disebut-sebut, dan waktu itu Bung Ray tahu nggak, itu yang namanya Jokowi itu kan sangat menyanjung-nyanjung kan, maksudnya menyerang, dijadikan serangan gitu kan oleh para pendukung Jokowi waktu itu karena menjelang pemilu 2019 saya ingat banget itu kan. Nah sekarang yang di 2014 ini 2024 maksudnya ya, 2024 ini di akhir 2024 ini Jokowi menjadi salah satu finalis istilahnya ya, atau nomini mungkin ya, dari 5 orang gitu sebagai orang atau penguasa terkorup gitu. Ini tentu yang tadi saya bilang itu sangat menyentak, kaget gitu kan. Nah, yang menarik Bung Ray kemarin itu mendatangi KPK ya. Hari Selasa 7 Januari. Hari kemarin kan? Ya, Selasa 7 Januari. Selasa 7 Januari itu bersama teman-teman bareng Ubaidillah Badrun dan Ahmad Wakil Kamal, Nurani 98 ya. Nah, jadi grupnya namanya Nurani 98. Grupnya itu Nurani 98 untuk memberikan kembali laporan terkait bukti-bukti ya istilahnya ya, atau data-data korupsi Jokowi. Karena kemudian memang seperti yang tadi saya sampaikan, bukan hanya Jokowi istilahnya atau pendukung Jokowi yang membantah rame-rame tuduhan itu,
atau apa namanya keputusan dari OCCRP terhadap Jokowi itu dianggapnya bahwa itu adalah kerjaan barisan sakit hati lah katanya, yang kalah pilpres lah, terus bahkan dibilang itu kerjaannya PDIP lah, Tempo lah, kayaknya. Pokoknya kalau di medsos itu kayak gitulah, Bung Ray. Nah, jadi ini lucu ya Bung Ray. Nah, saya langsung aja nih, kalau Bung Ray sendiri dengan adanya fakta, ini kan sebenarnya fakta nggak bisa dibantahkan ya Bung Ray ya. Itu Bung Ray sendiri ngelihatnya gimana? Apa semacam konfirmasi? Nah ini loh, gitu loh. Apa gua bilang gitu istilahnya kan, Bung Ray. Jadi gimana? Kan saya mulai dulu kenapa itu ke OCCRP gitu ya? Mengapa begitu banyak orang yang merespon ajakan OCCRP untuk menuliskan nama yang menurut mereka layak dinominasikan sebagai tokoh terkorup di dunia saat ini gitu ya, khususnya di tahun 2024 gitu. Dan salah satu yang terbanyak apa namanya itu bukan pendukung, apa istilahnya, orang yang menilai gitu ya, memilih vote, ya, yang vote terhadap Pak Jokowi itu adalah salah satu yang paling tinggi gitu. Nah, cuma kan mekanisme di OCCRP itu bukan melihat suara terbanyak, tapi tetap menilai secara objektif apakah suara yang masuk itu menggambarkan situasi yang sebenarnya terjadi pada kepemimpinan yang dimaksud gitu ya. Nah, oleh karena itu mereka tidak mendalami Pak Jokowi gitu ya, lalu lebih tertarik pada usulan soal apakah Bashar al-Assad lebih layak mendapatkan itu atau tidak gitu. Nah, jadi kelihatan kan mereka bentuk tim juri juga kan. Iya, ada juri independennya. Jadi juri gitu. independen ini kemudian mencari detail betul soal siapa yang layak Bashar al-Assad gitu. Jadi kemudian apa saja yang dilakukannya, apa saja yang mengakibatkan dirinya layak kemudian didomatkan sebagai pemimpin terkorup di dunia 2024 dan sebagainya itu gitu. Nah, karena memang tiap tahun mereka hanya merilis satu nama sebagai apa namanya itu Man of the Year-nya Man of the Year-nya gitu ya. Yang tentu nama-nama yang lain yang sendirinya mereka nggak terlalu periksa lagi gitu loh. Nah, kalau kita baca apa namanya klarifikasi dari OCCRP itu begitu, karena mereka udah mulai fokus ke apa namanya Bashar al-Assad gitu. Nama-nama ini mereka tidak lagi selidiki gitu, karena memang mereka hanya mencari satu nama gitu ya. Dan bukan berarti mereka mengabaikan, hanya mengatakan karena nggak fokus, lagi fokusnya cuma satu, karena mencari cuma satu, dengan sendirinya ini apa namanya tidak menjadi bahan mereka. Tetapi mereka sangat menghargai masukan yang diberikan. Dan karena begitu tinggi gitu kira-kira apa namanya perhatian publik terhadap khususnya nama Pak Jokowi dalam ini, maka mereka mengatakan akan menjadi bagian dari pengawasan yang akan mereka lakukan gitu loh. Jadi itu istilah mereka gitu. Sehingga lima-limanya hanya nominator, satu yang dipilih, fokus mereka pada Bashar al-Assad, nah empatnya dengan sendirinya nggak masuk, tapi masuk lima nominator. Nah, 5 nominator itu artinya adalah orang yang mendapat vote terbanyak ya dari mungkin kita nggak tahu berapa ya gitu kita nggak tahu berapa yang mereka terima gitu ya, karena mereka hanya memunculkan 5 nama itu dan sebagainya gitu. Nah, bahwa mereka memunculkan 5 nama di mana Pak Jokowi salah satu nama yang paling tinggi gitu, itu artinya kan menjelaskan di Indonesianya gitu loh. Di Indonesianya masih banyak orang yang beranggapan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun beliau memerintah itu bukanlah sesuatu yang tepat gitu loh. Nah, masalahnya di Indonesia kritik-kritik seperti itu cenderung diabaikan, apalagi yang berhubungan dengan apa namanya itu dugaan tindak pidana korupsinya gitu ya. Jangankan dilirik gitu ya, apalagi ditindaklanjuti. Yang ada itu tadi udah sebutkan tadi serangan balik kepada mereka yang mencoba melaporkan, mengkritik macam-macam dan sebagainya gitu. Nah, itulah menurut saya yang terjadi. Kalau sebetulnya ya kita mengandai saja nih, mungkin ada langkah-langkah yang lebih konstruktif terhadap berbagai dugaan ya dan sebagainya dari warga yang berhubungan dengan keluarga Pak Jokowi, mungkin orang nggak terlalu antusias juga untuk apa namanya memberi vote itu gitu ya. Tapi kan nggak ada saluran gitu loh, kira-kira salurannya Indonesia kayak mandek semua nih gitu ya. Nah, orang kesana lah. Nah, artinya apa gitu? Artinya yang saya mau katakan itu tadi, tingginya suara Pak Jokowi sebagai nominator di
OCCRP itu menunjukkan ada saluran yang mungkin tersumpat ya di Indonesia yang mengakibatkan orang lalu menumpahkannya ke channel di luar negeri atau ke kanal di luar negeri itu. Nah, yang perlu mungkin juga diketahui, Nong, ada dua istilah yang harus diperhatikan dengan agak teliti tuh. Jadi OCCRP itu kan mengatakan pemimpin korup, gitu ya. Kelihatan korupnya itu kan sebentar, mungkin saya potong. Yang membantah soal bahwa mereka tidak terima, pendukungnya Jokowi ini tidak terima junjunannya, istilahnya junjunannya itu diberikan, dinobatkan seperti itu kan dianggap korupsinya itu di mana? Kalau ada bahkan Presiden Pak Jokowinya sendiri kan sudah menanggapi seperti itu. Kalau saya korupsi ya silakan buktikan saja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, mungkin ini perlu dijelaskan oleh Bung Rai. Apakah korupsi itu seperti yang dipahami, karena kan di situ kan OCCRP itu kan juga crime ya, gitu kan, crime organization. Jadi mungkin itu perlu dijelaskan juga, Bung Rai. Iya, jadi istilah yang dipakai oleh OCCRP itu kan pemerintahan yang korup. Jadi korup itu sebetulnya jauh lebih luas dari sekedar korupsi. Korupsi itu satu aspek saja dari apa yang disebut dengan pemerintahan korup. Gitu. Nah, kalau kita merujuk kepada definisi yang dibuat sendiri oleh CCRP tentang apa yang mereka maksud dengan pemerintahan korup, itu setidaknya 4 variabel. Variabel pertamanya adalah apakah pemerintahannya itu menjunjung tinggi hak asasi manusia. Kedua, apakah pemerintahannya itu menyelenggarakan pemilu yang fair. Apakah pemerintahannya itu melindungi sumber daya alam. Nah, yang keempat, apakah pemerintahannya itu bukan faktor yang menimbulkan konflik sosial. Itulah yang mereka sebut sebagai korup, kalau 4 ini terdapat dalam satu pemerintahan, mereka menyebut itu sebagai pemerintahan yang korup. Gitu. Jadi kalau konteksnya korup, jangan hanya lihat soal apakah dugaan korupsi ada atau tidak. Itu hanya satu aspek dari penilaian OCCRP. Salah satu. Gitu. Tapi sebetulnya mereka menyeluruh gitu. Nah, oleh karena itulah kalau mereka kemudian mengatakan kami belum teliti dengan sungguh-sungguh karena memang banyak variabelnya. Nggak satu variabel itu, nggak sekedar apakah ada tindak pidana korupsi atau tidak gitu. Enggak. Korupsi satu hal gitu, tapi yang lain itu apakah ada kebijakan yang membuat hak asasi manusia tertekan. Kan itu kan harus diselidiki oleh mereka gitu ya. Lalu apakah ada kegiatan yang membuat pemilu menjadi tidak adil, jujur dan sebagainya gitu ya. Dan apakah ada pengerukan sumber daya alam yang begitu luar biasa yang mengakibatkan terjadinya. Dan di sini nih, selain kerusakan alam, kemungkinan apa yang disebut dengan kejahatan terhadap ekonomi, korupsi macam-macam itu kan umumnya kan ada permainan uang tuh kan di situ gitu. Nah, yang keempat, apakah pemerintahnya bagian dari yang dapat menimbulkan konflik sosial gitu. Nah, karena 4 ini ya mereka mengatakan kami nggak merujuknya lagi gitu. Jadi merujuk dalam pengertian itu nggak menelitinya karena aspeknya banyak sekali gitu. Yang 4 inilah yang dilekatkan kepada pemerintahannya Bashar al-Assad sekarang gitu ya. Nah, itu satu hal. Makanya kalau misalnya kita mengatakan artinya di Indonesia itu banyak orang yang merasa bahwa di era kepemimpinan Pak Jokowi itu hak asasi manusia nggak dihargai gitu ya. Kalau sumber daya alam saya kira semua sudah tahu, food estate macam-macam dan sebagainya itu yang dianggap gagal, yang begitu dahsyat merusak lingkungan hidup kita gitu ya. Kalau pemilu yang jurdil dan fair, justru menurut saya salah satu faktornya dugaan saya nih, kenapa orang rame-rame memvote itu karena merasa pemilu yang kemarin itu karena masih hangat juga ya. Itu satu, tapi pemilu yang kemarin itu mungkin ya sulit diterima sebagai pemilu yang yang fair gitu loh. Khususnya benar-benar kalau istilah Bung Rai itu di luar akal gitu, di luar nalar gitu ya. Khususnya setelah ada putusan MK, anaknya yang maju, ada bansos, ada isu soal parcok dan sebagainya gitu ya. Jadi tentu di Indonesia penyelenggara pemilunya seperti kita ketahui lah, apakah Bawaslu itu ya diam, kita justru karena diamnya lah Bawaslu kemudian ini meledaknya di luar gitu loh kira-kira. Kalau sekiranya Bawaslunya bekerja dengan teliti gitu ya, benar nggak parcoknya terlibat gitu ya, benarnya bansos itu. Nah itu bisa
orang mengatakan pemilu kita buruk tapi diselesaikan di dalam negeri gitu. Dan ini kan pola-pola yang sebenarnya dari dulu udah terjadi karena di dalam negeri selalu tidak ada penyelesaian, nggak ada ujung dari persoalan gitu. Lalu orang ya menyampaikannya ke luar gitu dan sebagainya gitu. Nah, yang keempat adalah apakah pemerintah yang bersangkutan menjadi salah satu faktor terjadinya konflik sosial gitu. Anda lihat sendiri kan, beda sedikit kita udah disebut Tatrun lah, inilah ya kan. Nah sekarang kamu tadi Nong udah bilang mengatakan ini pemecah belah bangsa lah ya kan dan sebagainya. Jadi begitu cepat melekat istilah-istilah terhadap orang yang melakukan kritik kepada Pak Jokowi gitu ya. Dan bukan hanya istilah serangan secara psikologik gitu ya, tapi bahkan ada upaya untuk kriminalisasi gitu. Doxing macam-macam gitu ya. Jadi dikit-dikit laporkan ke polisi dan sebagainya gitu. Jadi kalau di landscape itu, saya sih nggak merasa bahwa itu sesuatu yang luar biasa. Gitu. Itu sesuatu yang memang sudah kita kritik dan itu sudah dibuktikan tahun demi tahun. Jadi bukan hanya oleh OCCRV kan, lembaga pemeringkat di hak asasi manusia udah mengatakan tiap tahun ya kan perlindungan terhadap hak asasi manusia kita itu menurun. Survei dalam negeri justru mengatakan bahwa makin meningkat orang yang merasa takut mengemukakan pendapat di era Pak Jokowi gitu ya. Lalu indeks korupsi. Nah, inilah indeks korupsi kita turun, indeks demokrasi kita turun dan sebagainya gitu. Jadi apa yang dikirim orang ke OCCRV itu adalah apa yang sebetulnya sudah dinilai oleh lembaga-lembaga pemeringkat internasional yang berhubungan di luar yang disebut dengan korupsi itu tadi gitu loh kira-kira. Jadi soal demokrasi, kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, ya kan, korupsi, sumber daya alam gitu. Nah, yang terakhir ini adalah soal korupsi itu tadi, Nong. Nah, korupsi dalam pengertian yang dimaksud di sini itu adalah tindakan pejabat negara yang merugikan keuangan negara. Nah, dalam rangka itulah kemudian kita kemarin ke KPK karena ada dua faktor. Faktor pertama, Pak Jokowi itu tadi menantang supaya dibuktikan saja. Kemudian juga kita terpacu oleh pernyataan KPK. KPK-nya yang menyebut belum ada laporan. Nah, loh ini kok KPK-nya jadi begini gitu ya kan? Karena kali pertama menurut saya sih, ya saya mungkin bisa dicek ulang, saya kurang tahu persis. Ada pernyataan dari KPK itu yang mengatakan belum ada laporan. Itu bukan kayak penyidik yang kita kenal di KPK. Sebab di KPK itu Anda nggak perlu berlaporan. Kalau yang ngendus dia cari sendiri gitu loh. Dia kan aktif gitu. Aktif gitu. Nah itu kan yang dimaksud, itu kan yang OTT itu macam-macam kan memang begitu. Bukan dia karena laporan ya. Bisa ada karena ada laporannya, tapi dia bisa mengendusnya juga. Gitu. Nah cuman sudah diendus, oh ini kayaknya kan ini, lalu disadap sama dia macam-macam dan sebagainya. Kita nggak tahu lah mekanisme kerja mereka gitu ya. Lalu ditangkap, itu yang kita sebut dengan OTT dan seterusnya gitu. Jadi itu pernyataan yang menurunkan lagi wibawa KPK gitu maksud saya. Mestinya KPK itu nggak berbicara nggak ada laporan gitu loh, ya kan? Dan sebagainya. Lah peristiwa 5 tahun sebelumnya Anda bisa obok-obok kok sampai sekarang malah jadi di maintenance gitu loh kira-kira loh kok. Malah diglorifikasi banget ya. Kayak gitu. Jadi, nah itulah udahlah kita coba dorong ke KPK lagi untuk mengungkapkan dua hal gitu ya. Hal pertama yaitu tantangan itu tadi coba dilaporkan. Nah, kita mau mengatakan kan sudah pernah dilaporkan. Tahun 2022 ya Saudara Ubedillah sudah pernah melaporkan dugaan adanya gratifikasi ya kan, dan dugaan adanya kelonjakan keuangan yang signifikan, penambahan kekayaan dan sebagainya yang perlu diselidiki oleh KPK apakah itu didapatkan secara sah atau tidak itu kan. Itu tahun 2022. Tahun 2024 yang lalu, Saudara Ubedillah juga pernah melaporkan dugaan adanya gratifikasi yang diterima oleh Saudara Kaisang berhubung dengan private jet, ya kan. Nah, di luar Ubedillah ada TPDI. TPDI juga udah pernah melaporkan Pak Jokowi terkait hal yang sama, kekayaan keluarga Pak Jokowi gitu ya. Nah, belum lagi individu-individu ya, fakta pengadilan ditambah dengan kesaksian ya, kesaksian terdakwa
salah satu yang berhubungan dengan suap ya ataupun korupsi gitu di pengadilan tentang apa yang disebut dengan Blok Medan gitu ya, yang dikait-kaitkan dengan menantunya Pak Jokowi gitu. Jadi ini banyak sekali. Lalu apa? Kok KPK masih ngomong soal nggak ada laporan gitu loh? Kan tinggal mereka ubek-ubek gitu. Nah makanya kita kemarin itu datang ke sana untuk meminta kembali menelaah. Nggak benar kalau nggak ada laporan. Ada laporan. Nah cuman KPK yang kemarin mengatakan inilah itulah dan sebagainya. Makanya kita telah ulang dan sebagainya gitu. Dan itu satu. Nah yang kedua, dalam forum itu juga kita sampaikan, ya itu tadi, kan orang ini sekarang seperti membela lah, atau apalah istilahnya, Pak Jokowi dengan istilah, coba buktikan. Nah, saya katakan, nggak ada satupun di Republik ini, bahkan mungkin di dunia ini, yang bisa menyatakan, membuktikan itu. Kenapa? Karena menyatakan bukti, itu hanya ada di penyidik gitu loh. Yang kalau dibilang resmi itu ya. Iya. Jadi kalau saya bilang coba buktikan, ya itu makanya kita datang ke KPK supaya dibuktikan oleh KPK gitu loh. Kalau saya nggak bisa membuktikan itu. Nah, jadi mana ada buktinya? Ya nggak ada buktinya karena yang disebut dengan bukti adalah pernyataan resmi penegak hukum tentang barang atau sejenisnya yang dijadikan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum. Nah ini perlu diperjelas dulu, Jadi supaya orang jangan diombang-ambing seolah-olah yang diberikan itu sudah omong kosong karena nggak bisa dibuktikan. Ya memang bukan, saya nggak punya kewenangan membuktikan itu. Yang bisa membuktikan itu adalah aparat penegak hukum. Aparat yang cuma lalu gimana? Saya punya data. Yang saya punya ini data. Gitu loh, misalnya ini kan, ini data saya nih, saya bawa ke KPK. Data itu diperiksa oleh KPK. Benar apa enggak? Iya, kuat apa enggak, benar apa enggak, macam-macam. Setelah ia lihat kuat, lalu ditetapkannya lah ini sebagai bukti. Bukti awal dugaan terjadinya. Misalnya tindak pidana yang berhubungan dengan korupsi. Kalau ia anggap kurang, dia cari sendiri. Kan kira-kira gitu. Iya. Tapi kalau data saya ini dianggap oleh dia nggak cocok, nggak pas, lemah macam-macam, ya dengan sendirinya dikembalikan, nggak bisa dijadikan bukti. Nah sekarang orang diajak untuk mengatakan mana buktinya, nggak ada buktinya, tapi saya punya datanya. Data itulah nanti yang disahkan oleh penyidik untuk mengatakan bahwa ini loh buktinya. Dan kalau anggap kurang, ya penyidik bisa nyari ke tempat lain untuk menambah dan sebagainya. Gitu. Nah oleh karena itu jangan kita mau dikecohkan oleh istilah mana bukti. Ya nggak ada bukti kalau di saya. Di bukti itu ada di penyidik. Cuma saya punya data. Data saya ini bisa dijadikan oleh penyidik sebagai dasar untuk ya melakukan tindakan hukum. Tentu setelah ia tetapkan bahwa itu adalah barang bukti. Sama seperti orang ditangkap, dinyatakan terdakwa, ya kan, oleh polisi, tersangka oleh polisi kan, atau oleh jaksa macam-macam. Kan yang menghukum dia itu bukan si polisinya, nanti pengadilan. Gitu loh kira-kira. Tapi dia sudah bisa membuat surat pernyataan bahwa yang bersangkutan didakwa gitu. Yang karena kenapa didakwa? Karena ia adalah disangkakan gitu. Nah ini lebih bedanya tuh. Nah saya juga begitu. Saya nggak punya bukti, tapi data saya bisa dipergunakan oleh aparat untuk menyatakan, aparat penegak hukum ya, untuk menyatakan bahwa ini sah dijadikan sebagai barang bukti. Nah, jadi jangan terkecoh. Jadi kalau Pak Jokowi mengatakan mana barang buktinya, Pak, rakyat ini seluruh Indonesia ini nggak ada yang punya bukti. Yang punya bukti itu adalah ya polisi, gitu ya jaksa, ya KPK dalam hal ini gitu. Tapi kalau Anda tanya data-data, ada data-datanya. Mana data-datanya? Itulah yang diserahkan Saudara Ubedillah tahun 2022 yang lalu. Lalu tahun 2024 yang lalu, gitu loh kira-kira tuh. Jadi hal itu clear ya. Jadi jangan lagi dibilang mana datanya, mana buktinya. Nggak ada buktinya. Nanti KPK yang menetapkan, bukan kita, karena itu bukan kewenangan kita. Gitu. Tapi kalau Anda tanya mana datanya, sudah diserahkan ke KPK, ya oleh Saudara Ubedillah, oleh TPDI, oleh mungkin organ lain dan individu-individu lain yang kita nggak tahu kan.
Apakah ada yang secara inisiatif orang per orang atau organisasi yang lain silent gitu ya. Yang silent dan sebagainya itu yang membawa bukti-bukti yang dimaksud ke KPK gitu. Nah, oleh karena itu kalau Anda tanya bukti, jangan tanya saya lagi. Mestinya Anda tanya ke KPK. Makanya saya katakan kepada Pak Jokowi, Pak, kalau Anda mau dibuktikan, datanglah ke KPK. Klarifikasi. Iya, enggak. KPK, tolong ini loh, periksa saya. Gitu loh. Jadi kayak untuk membersihkan tuduhan-tuduhan yang ada di masyarakat atau bahkan OCCRP ini, iya, sebaiknya dia datang. Pak Jokowinya yang datang ke KPK atau mungkin ke kepolisian atau ke kejaksaan lah ya. Apalagi Pak Jokowi kan seperti menantang, ya, buktikan dong. Nah, yang bisa membuktikan itu adalah penyidik, bukan warga. Gitu. Nah, karena penyidiknya sampai saat ini nggak mau datang untuk membuktikan itu, Bapak yang datang ke sana, ke KPK gitu loh. Tolong buktikan bahwa saya ini bukan seperti yang disangkakan oleh OCCRP gitu. Dalam istilah penindakan korupsi itu yang dinamakan dengan pembuktian terbalik, no. Jadi pembuktian terbalik itu adalah upaya klarifikasi yang dilakukan oleh pejabat negara tentang harta kekayaannya yang diduga oleh publik didapatkan secara tidak sah. Nah, di sini hukum yang selama ini orang selalu sebut dalam hukum pidana ini hukum pidana itu kan ada hukum yang berlaku. Siapa yang menuduh dia yang mendalilkan kan gitu. Di korupsi sebetulnya itu tidak berlaku. Kecuali tindak pidana biasa. Aku merasa bahwa kamu nyuri. Gitu kan? Saya yang buktikan bahwa kamu mencuri, kamu bukan pejabat negara. Jadi saya merasa kamu berbohong. Saya akan buktikan bahwa kamu berbohong. Gitu. Tapi kalau hubungannya dengan tindak pidana korupsi, kalau pejabat negara diduga oleh publik ya mendapatkan harta kekayaan tidak sah, dia sendiri yang berkewajiban untuk mengklarifikasi itu. Itu yang disebut dengan itu yang disebut dengan undang-undang pembuktian terbalik. Yang undang-undang ini sudah diusulkan oleh Ahok dari dahulu, yang kalau lihat baca kembali itu pernyataan Ahok, saya ini dibantu Raya Mas Sebastian Salang kata-katanya untuk mendorong satu pasal ini masuk di dalam undang-undang pilkada. Karena kita ingin pasal ini dulu masuk di undang-undang pilkada. Jadi semua calon kepala daerah itu nggak hanya sekedar membawa laporan harta kekayaan pribadinya, LHKPN gitu loh, terhadap KPK, tapi termasuk membuktikan bahwa harta itu didapatkan oleh dia secara sah. Gitu. Nah, Ahok saat itu ingin pasal ini masuk ke dalam undang-undang pilkada kita sebagai salah satu syarat pencalonan kepala daerah, cuma ditolak. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, itu yang disebut dengan undang-undang pembuktian terbalik, yang spiritnya sama seperti undang-undang perampasan aset, gitu loh. Nah, undang-undang perampasan aset ini kan penyidik ataupun katakanlah penegak hukum mencurigai asal-usul kekayaan seseorang, lalu dengan kewenangan yang ada pada dirinya melacak asal sumber-sumber keuangan yang bersangkutan untuk ditarik kembali ke negara. Gitu loh kira-kira tuh. Nah, artinya apa gitu? Artinya si objek lah yang harus membuktikan bahwa dirinya mendapatkan kekayaan itu secara sah. Harus diingat, undang-undang perampasan aset adalah salah satu undang-undang yang paling getol diusul oleh PSI yang diketuai anaknya Pak Jokowi. Jadi justru ini adalah kesempatan terbaik untuk meloloskan, artinya memperjuangkan supaya itu disahkan ya dengan momen seperti ini ya. Bahkan sebetulnya saya mau mengatakan ke kawan-kawan PSI, kalau kalian benar-benar serius mengusul undang-undang perampasan aset, karena belum juga ditetapkan di DPR, buktikan itu. Salah satunya adalah yaitu tadi mendorong Pak Jokowi terbuka terhadap harta kekayaan pribadinya didapatkan dengan cara apa, sehingga dugaan orang terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh Gibran, yang dimiliki oleh Kaisang, yang dimiliki oleh menantunya, termasuk mungkin Pak Jokowi, benar-benar ditetapkan secara sah. Artinya apa? Nggak perlu menunggu undang-undang pembuktian terbalik, perampasan aset ditetapkan. Yang kita nggak tahu itu akan karena itu berhubungan dengan banyak orang. Jadilah teladannya itu, Pak Jokowi, pelopornya gitu. Oke, saya akan buktikan apa saja
ya kan, harta kekayaan saya dan sebenarnya saya dapatkan dari sini gitu loh. Tapi kalau itu mungkin terlalu jauh gitu, nah saya mengatakan oleh karena itulah kita datang ke KPK, tolong KPK buktikanlah, ya kan, data-data kita ini gitu ya. Apakah data-data kita ini bisa dijadikan sebagai bukti atau tidak? Nah, itu yang kita tantang sekarang dari KPK gitu. Nah, sejauh ini yang Bung Rai dan teman-teman kemarin waktu datang ke KPK itu ketemu gitu ya dengan pihak KPK, apa tanggapan gitu? Atau nggak ada, karena yang menerima kita kan Dumas. Oh, pengaduan masyarakat. Pengaduan masyarakat. Tetapi karena data-data semuanya tersampaikan kan? Kan data-datanya kan tidak itu tadi data-datanya itu sudah disampaikan tahun 2022 gitu. Dan 2024. Nah, kita meminta supaya ditelaah ulang. Karena tidak ada namanya data expired. Gitu. Jadi yang sekarang misalnya komisioner yang lalu menyatakan belum ada data yang menunjukkan dugaan itu. Tapi boleh jadi kepemimpinan yang sekarang melihatnya ada. Jadi itu dengan data yang sama gitu. Soal ketelitian atau cara membaca dari data tersebut ya. Iya, jadi apa namanya itu, data yang lama itu boleh jadi kemudian juga ditemukan oleh penyidik sengaja atau tak sengaja di tempat yang lain yang mendukung data kita yang sebelumnya. Jadi banyak faktor gitu. Sehingga dengan begitu data kita yang 2002 nggak bisa disebut expired. Nggak ada masa berlakunya itu bisa berlaku sampai kapanpun gitu. Nah, mana tahu di tengah perjalanan ini ternyata KPK, entah penyidiknya atau siapapun dari KPK itu mendapatkan bukti tambahan, data tambahan untuk dijadikan sebagai barang bukti ataupun bukti gitu loh. Nah, kita kan tahu kan, oleh karena itulah kita minta ditelaah ulang. Lebih dari itu untuk mengingatkan KPK, jangan gitu dong. Kalau soal melapor, masyarakatnya udah lapor gitu. Jadi ini KPK jangan seolah-olah berlindung di balik kata-kata nggak ada laporan, itu dan sebagainya gitu. Nah itu yang kita sampaikan di forum itu gitu. Agak sedikit alot sih memang gitu. Proses ini ya, terimanya. Tapi kalau Bung Rai sendiri ngelihat ini kan istilahnya KPK ini juga kepengurusan baru tadi dibilang ya. Kalau ngelihat sejauh ini, apakah kita masih punya harapan atau enggak nih dengan kondisi KPK sekarang, Bung Rai? Karena yang kita lihat mungkin pemirsa MPTV juga ngelihat bukannya istilahnya itu kan dibilang nggak ada laporan, tapi ketika dikasih ini ya tadi dibilang alot juga prosesnya. Jadi sebenarnya jangan terus malah yang diramein itu kan soal Harun Masiku terkait Hasto gitu ya. Jadi kayak itu juga sebetulnya ya, kita gitu. Sebetulnya juga kita ini KPK kok untuk Harun Masiku itu Hasto itu ini sekali gitu loh. Apa namanya semangat gitu ya. Semangat, tiba-tiba udah periksa rumah. Padahal rumah. Saya sih udah ngomong di beberapa tempat. Kasus Hasto itu sekarang udah kasus kecil. Kenapa kasus kecil? Karena kan dibilangnya kalau ngelihat pembicaraan di medsos juga, oh ini kan sebenarnya ujung-ujungnya kan lebih kepada katanya tangkapan yang besar, Bung Rai. Tangkapan besar apa? Ya, aku juga nggak ngerti kan apakah ini maksudnya politik atau apa tangkapan besar itu korupsinya atau apa gitu ya. Tapi jadi, Bung Rai ngelihatnya gimana nih? Tangkapan besar itu kalau berhubungan dengan kekuasaan. Nah makanya lebih ke politik kan jadinya. Dengan sendirinya. Kalau Hasto itu bukan pejabat, bukan siapa-siapa. Bukan bagian dari kekuasaan pula saat ini. Apa yang besar nilai uangnya kalau nggak salah 400 juta gitu kan. Dan itu terkait 900 ya. Dan itu suap pribadi. Suap. Dan nggak ada uang negara yang diambil. Gitu. Nah dulu saya termasuk orang yang mendorong KPK supaya kejar itu Hasto. Kenapa? Karena saya tidak melihat Hastonya. Saya melihat Hasto ini bagian dari kekuasaan. Betul. Soal kewibawaan hukum ya. Iya. Karena bagi saya KPK itu penting karena dia menjaga kekuasaan ini, bukan menjaga oknum-oknum di luar kekuasaan. Itu sudah ada polisi, sudah ada jaksa, gitu loh. Nah, polisi dan jaksa selama ini dianggap selalu tidak punya wibawa kalau berhadapan dengan pejabat-pejabat
politik, pejabat-pejabat negara, dibuatlah KPK. Nah, KPK itu bagi bayangan saya, dia melihat ini Hasto bukan lagi bagian dari kekuasaan itu. Bahkan 1,5 tahun setelah Hasto itu sudah tidak menjadi bagian dari kekuasaan. Setelah Jokowi Nah, istilahnya konflik iya. dengan partainya, Nah, itu adalah istilahnya itu bukti bahwa PDIP ini atau Hasto sebagai sekjen dari PDIP itu bukan bagian dari kekuasaan. bukan dari itu ya kekuasaan. definisinya kira-kira. Itu yang saya sebut bobotnya kurang. Dia udah rakyat biasa gitu loh kira-kira. Jadi apa namanya itu nggak lebih hebat dia dari Harun Masiku dalam konteks ini gitu. Nah itu satu. Nah, jadi kalau misalnya mau aku tafsirkan begini kali ya Bung Rai, justru KPK ini ketika mempreteli atau mengejar secara semangat kasus Hasto ini atau kasus Harun Masiku itu justru nggak relevan di kondisi sekarang ya Bung Rai. Menurut Bung Rai gitu. Ya, menurut saya sih bukan prioritas itu menurut saya. Saya nggak mengatakan ya, kurang relevan lah karena kan dibandingkan dengan misalnya katakanlah tadi soal korupsi, tuduhan korupsi di level internasional justru kan, atau misalnya yang dibilang banyak sekali kan pejabat-pejabat gitu yang masih Nah, cuma saya nggak pakai kata nggak relevan. Cuma saya bilang itu bukan prioritas. Bukan prioritas. Di tengah situasi seperti ini mestinya banyak hal yang harus dan cepat dikejar oleh KPK. Apa yang CSRBI, ya kan, Blok Medan, ya kan. Karena masih terkait ini ya. Dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum polisi. Iya, yang Malaysia itu ya. Iya, itu bukan hanya mencemarkan nama baik Indonesia di mata internasional. Kita Presiden Jokowi misalnya selalu gembar-gembor investasi. Kan ini menjadi berita nih. Benar. Orang datang, jangan-jangan saya dimintain lagi nih duit gitu ya. Diperas ya. Di Indonesia yang bisa dipercaya siapa nih sekarang? Aparatnya begitu, misalnya kan begitu. Nah itu maksud saya cepat dibereskan oleh KPK gitu loh. Nah Harun Masiku ini udah, kalau dibuat peringkat, saya mengatakan itu udah peringkat ke-9 gitu loh. Nah terakhir yang baru ini adalah soal apa namanya? OCCRP gitu. Nah sebelumnya masih ada juga tuh Sahbirin Nur, ya kan, yang menangkan peradilan kan. Kapan mau diperiksa lagi oleh KPK, diperbaiki tuntutannya, sehingga kemudian bisa ditetapkan kembali sebagai tersangka gitu dan sebagainya gitu. Itu kan menurut saya yang prioritas mereka. Lah ini yang dikejar kok. Kalau 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang kasus itu sangat ya. Gede namanya gitu loh, iya. Partai penguasa gede gitu dan sebagainya. Lagi pula saya terkadang berpikir begini ya. Ini kan udah hampir 1,5 tahun ya. Hasto itu tidak di dalam kekuasaan. Tapi Harun Masiku belum juga nggak ditangkap oleh KPK. Pertanyaannya ya. Iya, dengan kecanggihan alat KPK macam-macam dan tidak ada kekuasaan yang melindungi dia. Ini sebetulnya yang lelet nih yang siapa gitu. Ya kan? Yang mungkin tuh ya membuat apa namanya Harun Masiku susah ditangkap itu. Apa gitu? Siapa? Itu bayangan umumnya itu hanya kekuasaan dong. Kekuasaan lah yang menjadi benteng kuat bagi Harun Masiku sehingga nggak ditangkap. Tapi kekuasaan itu udah hilang 1,5 tahun ini. Harun Masikunya belum juga tertangkap. Lalu dikejarlah Hasto sebagai penyerta. Dan Hasto diulik-ulik begitu sampai rumahnya didatangi lah, inilah, itulah. Dan hampir 3 minggu nih setelah Hasto ditetapkan, Harun Masikunya tetap nggak ketangkep. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Gitu. Nah, ada apa dengan KPK? Nah, disitulah kemarin kita katakan, jangan sampai KPK ini ya ikut-ikutan dengan apa yang disebutkan oleh para netizen gitu loh. Kejarlah koruptor sampai ke Antartika, tapi kalau kawan kita cukup antar kita gitu loh.
Menarik ya. Jadi Antartika. Kalau koruptor yang di luar. Kalau koruptor lawan politik ke iya. Antartika, tapi kalau kawan sendiri cukup antar kita. Jadi tapi kalau ngelihat dari paparan Bung Rai, sikap kita nih sebagai rakyat nih Bung Rai ya, di tengah situasi seperti ini terhadap KPK atau penegak hukum gitu, itu semestinya harus gimana Bung Rai? Apakah kita masih misalnya udahlah, bahkan ada yang siapa Bung Rai atau siapa yang sempat bilang udahlah kalau kayak gitu bubarkan aja lah KPK karena udah nggak ada harapan kayak gitu, atau siapa ya, saya lupa ya Pak. Saya kan orang yang dari dulu mempertahankan KPK kan. Kalau sekarang ini saya udah nothing tulus lah. Jadi artinya kalau Bung Rai aja yang selama ini selalu punya harapan dengan KPK, jadi ada selalu ini baik gitu ya, sangkaan baik istilahnya itu. Sekarang kok kayak udah hopeless, itu gimana dengan kita nih Bung Rai? Itu dia. Lalu lihat aja udah 3 minggu urusan mereka masih Harun Masiku kok. Itu dia ya. Itu dia gitu. Aduh, jadi seolah-olah nggak ada lagi korupsi di Indonesia ini kecuali masalahnya Harun Masiku gitu. Benar. Nah sebenarnya Bung Rai bukan hanya ini kan, KPK mungkin hanya istilahnya itu salah satu elemen lembaga di negeri kita lah ya. Tapi kalau kita menarik, tadi udah juga disinggung oleh Bung Rai soal pernyataan kejarlah koruptor sampai ke Antartika, tapi di antara kita cuma antar kita aja gitu ya. Nggak artinya kalau teman itu sendiri teman sendiri antar kita. Itu apakah pernyataan itu sebenarnya kayak apa ya? Pernyataan tersirat dari apa yang sebenarnya terjadi dalam pemerintahan kita sekarang buat Bung Rai. Gitu loh. Jadi itu kan hanya salah satu untuk kasus hukum aja, tapi secara keseluruhan. Ya itu kan ada pidato Pak Prabowo kan sebelumnya yang menyebut akan memaafkan para koruptor asal duitnya dikembalikan. Kan. Nah di salah satu media kan saya seperti meminta Pak Prabowo mana pidato ngejar sampai ke Antartika itu gitu loh. Terkait tapi itu dengan kan yang Antartika itu waktu masih kampanye. Iya, itu kan ditarik ke sini karena itu janji kampanye beliau kan. Kalau ada putusan berkaitan dengan timah ya, kasus timah 270 triliun cuma diponis 6,5 tahun. Gitu. Mana pidato presiden mana kemarahannya, mana kegeramannya gitu kan. Nah, setelah itu, setahu saya ya, 2 atau 3 hari setelah itu ditanggapi sama makanya, Prabowo, Pak Prabowo kemudian pidato di acara hari Natal saya yang menyebut nggak benar beliau akan memaafkan, nggak benar saya akan memaafkan koruptor kata beliau kan. Cuman kan kalau dalam agama itu ada orang taubat kan memang taubatnya harus diterima gitu. Nah, artinya beliau mau meralat lagi bahwa beliau bukan berarti memaafkan, ya kan? Tetapi sanksi akan berlaku, tapi uang harus kembali. Kalau Anda bertobat ya tentu akan diterima, gitu ya. Nah, oke lah, maksudnya dalam hal itu oke lah kita pahami, meskipun saya bertanya-tanya, Pak Prabowo ini presiden apa pemuka agama ya? Tapi sebenarnya poin yang menarik adalah kalau presiden itu nggak bisa membicarakan pertobatan orang gitu loh. Itu hanya ada hukum pribadi, gitu kan. Iya. Jadi apa istilahnya itu ya Anda lalu melalui proses hukum dan sebagainya gitu. Nah, kalau pemuka agama ya tentu ya sebesar apapun kejahatannya kalau dia minta maaf ya tentu dimaafkan gitu. Iya menarik. Tapi yang menarik yang tadi saya mau katakan tuh Bung Rai, jangan-jangan Presiden Prabowo itu mengikuti terus pernyataan Bung Rai lah, karena itu kan langsung ditanggapi begitu kan ya? Enggak lah. Nah, pertanyaan tapi itu bukan karena saya, tapi kan semua orang. Iya, semua orang kan bereaksi lah gitu ya. Semua orang kan kecewa. Bagaimana ini? Padahal ini kan angka paling fantastis loh ya. Iya. Salah satu dalam dugaan saya. Ya, kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Dan bukan hanya korupsi juga, tapi kerusakan alam kan. Iya. Jadi 270 triliun gitu. Pidananya cuma 6,5 tahun. Saya kira
ya gimana investor mau datang gitu. Iya, benar-benar ya merusak tatanan sebenarnya ya. Bahkan kan kalau netizen 62 ini kan cerdas banget ya Bung Ray. Sampai kemudian ada yang ngitung gitu kan. Wah, enak banget ini jadi koruptor gitu kan. Inilah menurut saya salah satunya yang boleh jadi yang mendasari orang untuk nge-vote ke posisi RP itu. Nggak bisa diterima akal. Kerusakan alamnya gitu dahsyat. Ya, sampai dihitung kerusakan alam itu mencapai angka 270 triliun. Sanksinya cuma 6,5 tahun. Dan gitu. Si Helena Lim juga cuma berapa, 5 tahun apa berapa gitu. Dan ya. Presiden awalnya nggak pidato, cuma karena dikritik banyak orang lalu akhirnya nanggapi juga dan sebagainya gitu. Ini belum lagi rencana adenya Bung Ray yang sekarang jadi Menteri Kehutanan yang punya rencana akan membuka hutan 20 juta hektar itu loh Bung Ray. Gak itu kebayang coba sama saya. Gimana ya, gila kan? Aku nggak kebayang sama saya. Jadi belum bisa komentar. Karena itu masih rencana, kita berharap jangan sampai jadi lah ya Bung Ray ya. Gitu. Sebagai Menteri Lingkungan Hidup mestinya beliau yang mencegah kehutanan, bukan lingkungan hidup. Kehutanan ya. Sekarang beda soalnya. Beda ya. Sebagai Menteri Kehutanan yang mestinya beliau yang mencegah pertama kali. Yang disebut dengan hutan itu tidak monokultur. Jadi kalau semuanya sawit itu bukan lagi hutan gitu loh. Nah, fungsinya Menteri Kehutanan itu menjaga keragaman hayati. Lingkungan menjaga hidup kita. Hutan dalam pengertian hutan, forest keragaman hayatinya. Iya. Segala macam tumbuhan ada di dalam. Itulah yang dijaga oleh Menteri Kehutanan. Dan seoptimal mungkin tanpa merusak keragaman itu ya dipergunakan demi kepentingan yang bersifat fisik, ya kan? Kayu boleh, tapi skalanya begini, Yang ini nggak boleh ditebang. Lah ini sampai kalau 20 juta hektar, berapa banyak keragaman hayati lingkungan kita itu habis, lalu muncul menjadi monokultural. Itu cuma sawit, sama-sama hijau kan? Katanya sama-sama berdaun. Iya sama-sama berdaun, sama-sama hijau. Saya lalu kepikiran, ya. Lalu kenapa ya Tuhan ciptakan banyak ragam pohon gitu loh? Buat apa gitu? Kalau ternyata yang dibutuhkan cuma satu pohon. Karena mungkin buat pihak ini kan ngelihat yang cuma satu pohon ini yang bisa dimanfaatkan lebih. Nggak ngerti aku, maksud saya kan cara Pak Prabowo itu loh. Kan sama-sama pohon, sama-sama berdaun. Ada daunnya, sama-sama hijau. Kalau itu dasarnya, makanya saya bertanya, ngapain diciptakan oleh Tuhan begitu banyak ragam, padahal yang dibutuhkan cuma satu, gitu loh. Itu kan artinya, setiap jenis tumbuhan di dalam hutan itu punya fungsi masing-masing. Itu yang harus dijaga justru ya. Jadi nggak bisa sama-sama hijaunya, ya daunnya sama hijau, fungsinya beda. Gitu loh kira-kira. Iya, memang kacau banget ini. Sebagai rakyat kita tuh cuma ya ampun kok bisa ya. Cuma gitu kan akhirnya. Kalau Bung Ray kan wah langsung. Ini kan sama dengan udara ya, ya. Udara ini mungkin sama nih, tapi fungsi-fungsinya itu beda-beda. Ada fungsi jalur apa gitu, telepon, jalur pesawat, jalur macam-macam. Iya, punya fungsinya masing-masing dan nggak bisa cuma buat telepon aja gitu kan, nggak bisa. Ada fungsi-fungsi buat kita menghirup, buat karbo macam-macam dan sebagainya. Ada fungsinya masing-masing. Namanya semua udara, namanya semua hutan. Tetapi jenis tumbuhan yang ada di dalam hutan itu punya fungsi masing-masing. Yang itu bahaya kalau hanya dibuat jadi monokultur. Misalnya 20 juta hektar itu hanya dibikin satu tumbuhan. Gitu. Atau cuma misalnya ya nggak satu lah, misalnya ada jagung, ada apa, tapi itu kan tetap nggak bisa Kalau udah sawit itu memang sawit itu kan setahu saya bukan jenis tumbuhan yang apa istilahnya itu ya, yang dapat ditumbuhi oleh jenis tumbuhan yang lain di luarnya gitu. Jadi dia tuh tumbuhan yang tidak bisa bekerja sama ya, one man show lah. Iya, itu benar. Jadi kalau udah sawit, karena jenis akarnya beda dan kegambutan dari tanahnya juga beda.
Belum tentu juga tumbuhan yang lain bisa tumbuh di sampingnya dia. Gitu. Iya, makanya kan kalau kita ngelihat istilahnya itu, seingat saya kalau saya nggak silap atau mungkin nanti dikoreksi oleh kawan-kawan netizen, itu jenis tumbuhan yang bukan tumpang sari. Artinya kan kalau yang tumpang sari itu Anda tanam di sini, di sini ya masih bisa. Nah, misalnya Anda tanam nih di sini duren, misalnya ya, di bawahnya bisa cabe, pepaya, macam-macam. Palawija dan sebagainya. Iya. Jadi paling kalau kita ngelihat yang sudah-sudah gitu ya, bagaimana hutan dialihfungsikan menjadi di daerah Banten ya, Ray? Ya. Itu kan malah terjadi kan gersang, banjir ya. Dan di luar hutan, di luar apa namanya itu pohonnya, aneka keragaman hayatinya juga hilang. Ya, apakah itu misalnya harimaunya, ya kan, apa itu monyetnya, apakah burungnya, ya kan, dan sebagainya. Sedih kan, Nong ya? Tiba-tiba anak cucu kita hanya melihat foto apa yang disebut dengan harimau, ya kan? Kalau di Sumatera itu kan harimau Sumatera gitu ya. Apa sih bedanya harimau Sumatera dengan harimau Melaya misalnya, harimau Afrika macam-macam kan? Jadi anak cucu kita hanya mendengar cerita, dongeng dan sebagainya. Jadi dongeng tapi di alamnya sendiri nggak ada. Iya benar. Nah ini, jadi kalau misalnya kita kaitkan kembali dengan tema kita yang OCCRP, nah ini salah satu juga bagian dari yang jadi concern arti dari korupsi itu sendiri ya. Itu kan dalam kepala poin CCRP itu kan merusak sumber daya alam. Sumber daya alam gitu. Jadi kita ngomong sudah sangat panjang lebar ya terkait Pak Jokowi yang sangat menyentak kita semua dengan finalisnya itu, dengan gelar finalisnya, dan sudah dibuktikan, tinggal kita menunggu bagaimana nanti nih respon dari penegak hukum khususnya KPK, karena bola sudah disampaikan ke penegak hukum dan kita masih berharap jangan sampai hilang harapan kita ya Bung Rai, bahwa mungkin semesta atau Tuhan masih membantu atau masih berada bersama kita rakyat Indonesia ya, menyelamatkan kita semua. Oke, terima kasih Bung Rai ya. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nih, seru ya, karena ini kita masih panjang nih kayaknya, karena belum ada apa-apa nih. Episode Hasto juga masih panjang ya, OCCRP juga masih panjang. Terakhir info yang Koni Abraham Samad katanya dilaporkan kan ke polisi gitu kan. Jadi itu tadi dong kalau bukan hanya dihajar oleh netizen tapi langsung dilaporkan polisi. Ngeri juga ya. Itu membuat banyak orang juga memang agak takut juga. Takut ada yang sendirinya. Ada yang main medsos. Ya di sinilah kita berharap Pak Prabowo memperlihatkan hal yang lain. Kalau di zamannya Pak Jokowi ya udah sangat terlalu lumrah kan. Beda sedikit laporkan, beda sedikit laporkan. Atau minimal didoxing. Ya, nah mudah-mudahan di zamannya Pak COD. Betul, di zamannya Pak Prabowo ini mudah-mudahan setidaknya yang seperti itu bisa diperbaiki gitu. Iya. Lebih baik lagi dan kita jadi benar-benar Indonesia ini. Jadi polisi kita hanya sibuk urusan soal remeh-temeh gitu loh, Pak. Yang gede-gede ya udah. Iya, bahkan pelayanan kepada masyarakat. Iya, sekarang kan udah banyak dikritik oleh masyarakat kan. Iya. Dilaporkan alasannya banyak sekali gitu. Tapi kalau urusan soal laporan publik terkait dengan kritik yang dibangun, cepat sekali polisinya. Gercep banget gitu ya. Oke, jadi pemirsa terima kasih ya udah menyaksikan acara Ngetenong, dan kita minum dulu nih. Diminum juga ya tehnya nih, hangat. Terima kasih pemirsa MPTV, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Salam, dadah.